نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus pada diri kita masing-masing, istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin yang saja mereka berada, semoga punya hajat di Maulana Ta'ala, yang punya masalah di sisi Ta'ala, yang sakit berikan kesabaran, terdapat kesembuhan Ta'ala, yang telepon kembali ke rahmat Allah di nikmat Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra putri cucu-cucu yang berguna bagi agama bangsa kita. Syekhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana wa hlul 'uqdatam min qalbina wa hadina bi rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulil qur'anina wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil qa'amati billah. Allahumma inna minka ma yaquluna min dhulmatil wahmi wa rizqna fa min salihin wa amal malaikil muqarrabin ila anna masudana wa tawaffarna ila mahabbati wa ma'rifatik. Allahumma aftah alaina hikmatika wa ansur alaina min fadlika rahmatika ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurlah wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa ma'wala ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun para sahabat guru imam yang berbahagia dan fungsi suara dan rasanya atau dan Tuhan dan sekalian. Syukur alhamdulillah. Pagi yang berbahagia ini kita bersama syukur pada Allah Ta'ala karena masih diberi kesempatan untuk menambahkan investment kita melalui Masjid Salim. Dan kita tahu bahwa di Masjid Salim atau Masjid Zikir kita nilainya seperti duduk di tamat surga, dan duduk kita lebih baik maksimal 1000 rakaat, dan kita baru saja doa kita diaminkan oleh ribuan malaikat, serta kita didoakan oleh ikan-ikan di laut dan semua penumpangnya. Dan hari ini, pagi ini kita juga dapat anugerah sakinah, yaitu ketenangan jiwa oleh Allah SWT. Baik, sekalian, hari ini kita bawa buah kitab, ya, kitab yang pengajian biasa. Kita mulai kembali Fathul Hafiz, akhlak yang mulia. Dan kedua, nanti kita akan bicara tentang amalan di bulan Rajab. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Rajab, maka kita harus tahu kenapa, sebab bulan Rajab bulan yang dimuliakan Allah. Baik, sekalian, kita dulu baru mulai kitab ini daripada menghabiskan pula apa itu hadis 40 jalan ke surga. Baik, kita ada lipatan kecil dah waktu itu sudah sampai hadis keberapa? Belum ada ya? Ketiga, hadis yang ketiga. Baik, ya, hadis pertama dan kedua sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Takjudnya adalah pemaaf. Hadis ketiga. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun lajwa najrani ghalidul hasyah fadrakahu arabiyun fajabadahu biridaihi jabdan syadidan panadartu ila safah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad adrabiha hasyatul burdi min syiddati jabdati sumaqala ya Muhammad murdi min malillahi alladhi indak fataqat ilaihi atahika summa amara lahu bi'atar muttafaqun alaih. Artinya lebih kurang daripada Anas radhiyallahu anhu adalah aku pada suatu hari berjalan bersama dengan Rasulullah SAW, dan beliau ketika itu memakai selendang buatan Najran.
Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu ia menarik selendang Rasulullah SAW dengan sekuat-kuatnya. Dan aku pun melihat, jadi batang leher Rasulullah SAW akan kesan tepi selendang tersebut karena Arab Badui itu telah menariknya dengan kuat. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, suruhlah pegawai memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu." Lalu Rasulullah SAW menoleh ke arahnya sambil baginda tersenyum dan menyuruh pegawainya, pelayannya itu memenuhi kehendak Arab Badui itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keterangan apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah sebagian daripada sifat pemaaf Rasulullah SAW. Baginda selalu memaafkan orang yang menyakitinya, walaupun baginda mampu untuk membalas tindakan orang tersebut. Apatah lagi kalau orang yang menyakiti beliau itu dari kalangan orang-orang yang jahil, yang tidak memahami kedudukan baginda sebagai Rasul, yang membawa rahmat bagi sebagian alam. Tidakkan orang yang jahil tidak boleh dibalas melainkan dengan hanya dengan lemah lembut dan kemaafan. Karena kalau kita coba melawan mereka, kita juga akan jahil seperti mereka. Biasanya orang yang jahil akan berbuat apa saja atau bercakap apa saja asalkan dapat melawan musuhnya. Sedangkan kita tidak akan berbuat demikian. Jadi kalau mau melawan mereka, sudah tentu kita akan berbuat dan berkata seperti orang jahil itu pula. Maka kita akan tergolong dalam golongan orang-orang jahil juga. Ketika kota Mekah telah dapat dikuasai sepenuhnya oleh Rasulullah SAW dan orang-orang musyrikin yang memusuhi Rasulullah SAW, semuanya berkumpul di dalam Masjidil Haram. Mereka sudah tidak memiliki sebarang kekuasaan dan keupayaan melawan Rasulullah SAW. Maka di saat itu Nabi kita tidak mau membalas dendam. Bahkan baginda hanya memaafkan, kecuali hanya beberapa orang yang sangat ketara sekali memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu pun kalau mereka masih lagi kafir dan tidak mau beriman. Namun akhirnya orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW ini pun masuk Islam, dan seterusnya Nabi kita pula memaafkan mereka. Baik, ya tajuknya aja pemaaf. Dan itulah akhlak Rasulullah SAW, di mana Allah sendiri memuji pada akhlak Nabi dengan firman-Nya selalu, "Wa innaka ala khuluqin azim." Kau Muhammad orang yang memiliki akhlak yang mulia. Itu pengiktirafan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umatnya lah, umatnya yang mengaku bahwa Nabi itu adalah utusan Allah dan Nabi kita, tentunya ya walaupun sedikitlah kita cobalah suka memaafkan, terutama kepada orang jahil tadilah, kepada orang jahil. Sebab orang tua kita mengatakan, kalau kita melawan orang goblok, ya jadi goblok juga. Melawan orang jahil itu goblok lah bahasa Jawanya. Goblok itu goblok. Melawan orang gila itu jadi gila. Jadi yang terbaik, oleh karena kita sudah diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, ya jangan lawan. Itu aja. Dalam kata Allah lagi berfirman, "Wa idza khatabahamul jahiluna qalu salam." Bila ada orang jahil itu kata engkau Muhammad, dia ucapkan bye-bye. Tak kisah, jangan layan. Bye-bye, goodbye. Ya itu yang terbaik. Dan ini dimantapkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, betapa hebatnya Nabi. Padahal pakai sorban macam itu kan, sorban yang dari Najran itu kasar.
kasar lah, ditarik dengan kuat. Ya ada kesan lah, ada merah-merah di lehernya begitu. Setengah ada riwayat sahabat ada yang mengamuk dan sebagainya, tapi Nabi Muhammad tidak. Ya jangan mencari kuat-kuat, yang minta pulang Muhammad beri perintah pegawaimu itu ada pekerjamu itu untuk memberi sesuatu pada saya. Coba Nabi membalas dengan senyum. Ini artinya membalas senyum tuan. Senyum, smile, menoleh kepada pekerjanya, ambilkan apa yang diminta. Luar biasa. Padahal Nabi kuasa untuk melakukan apa saja. Ya, kalau tidak mau melakukan, perintah aja pekerjaannya, pukul dia, bisa aja. Tapi yang dilakukan Nabi senyum dan beri apa yang dikehendaki. Luar biasa kan ini. Walaupun contoh begitu singkat aja sekalian, tapi ini membawa makna yang luar biasa. Pertama, Nabi punya kuasa. Nabi berpengaruh. Nabi pemimpin utusan Allah. Seandainya melakukan sesuatu ya senangnya. Tapi tidak dilakukan. Kesempatannya ada pada dirinya itu digunakan, tidak diambil take advantage. Bukan mengatakan, you tak tahu siapa saya kan? Kamu tak tahu siapa saya? Siapa saya? Tak tahu. Coba bayangkan, ini pengalaman atau suatu akhlak yang luar biasa. Jadi kalau seandainya Tuhan jadi pemimpin dan sebagainya itu, dikritik, ditoma, dihina, difitnah, diantara jalan. Nanti kan pernah sendiri. Itu aja sudah. Kalau kita layan, semakin berani Tuhan. Semakin menonjak dan sebagainya. Itu contoh yang terbaik. Karena kita kuasa untuk bisa membalas, kalau kita lakukan ya tidak. Bukan itu akhlak kuasa. Nabi ada kemampuan bagi untuk bisa membalas, tapi tidak. Dan ini yang kita ambil pelajaran. Jadi suatu ketika kita atau keluarga kita atau siapapun jadi pemimpinnya, begitulah sifatnya. Biasalah. Biasa hebat apapun manusia, mesti ada pro dan kontra. Ada yes or no, like and dislike. Itu pasti. Ya seperti Nabi itu. Apa kesalahan Nabi? Beliau hanya utusan Allah mengajak kebenaran, rahmatan lil alamin. Tapi memusuhinya luar biasa. Banyak sekali yang memusuhinya. Tapi sikap Nabi tak dimusuhi itu. Yaitu tadi, senyum, dibalas dengan kebaikan. Sebenarnya cerita yang selalu kita dengar. Di Taif juga begitu. Dilempar batu. Dihina, diusir sebagainya. Sehingga malaikat penjaga gunung tidak sanggup. Tidak sabar. Berubah menjadi manusia yang gagah. Mengatakan, ya Muhammad. Ya Rasul. Aku dah tak sabar lah. Tak tahan tengok kau dilakukan macam itu. Cuma angkat kedua tangan. Mohon pada Allah apa hancurkan. Saya ganti penduduk Taif. Dan yang menawarkan itu malaikat tuan-tuan. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak laki, tidak perempuan. Tidak punya intrik apa-apa. Tidak ada maksud. Berbeda kalau manusia. Kalau menawarkan sesuatu mesti ada udang di balik petio. Ada udang di dalam banjir. Nabi memandangkan tawaran yang luar biasa dari malaikat. Hanya mengatakan, biarkan. Mereka kaum yang tidak tahu atau belum tahu. Angkat tangan juga Rasul. Rasul mengangkat tangan. Tapi doanya, Allah mati qaumi fa'inhum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkan kaumku. Karena mereka tidak tahu. Mereka belum tahu. Itu doanya Nabi. Pokoknya Allah hancurkan mereka. Nabi pada itu dilempar batu, dilempar kotoran. Tapi kenapa kita pun sesama Islam sendiri doanya tak betul, hancurkan, darukan dan sebagainya. Ini haram. Haram Tuhan. Tolonglah belajarnya para pemimpin-pemimpin. Belajarlah kita kecil macam ini. Pemaaf. Sebian dia adalah slowdown sedikit Tuhan. Jangan ngomel aja. Bukan hanya memusuhi dan sebagainya. Itu Tuhan sekalian. Karena ini ya wajib kita mengikuti. Karena pemimpin kita demikian mengajarkan hikmah luar biasa. Jadi oleh karena itu dan sekalian ya salah satu sifat pemaaf Rasul. Dan masih banyak lagi. Itu pun Nabi punya sifat pemaaf itu. Allah masih mengingatkan ke dalam diri kita dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fabima rahmatin min Allah talahum walau kunta fadlan ghalidha lam fadu min hawlik. Itu Allah. Demikian dengan sebab rahmat dari Allah, kasih sayang Allah lah Muhammad, engkau bersifat lemah lembut. Kalau kamu bersifat kasar, mereka akan lari dari engkau. Sudah begitu lembut masih diingatkan lagi. Maka dari itu ya kita juga tinggalkan belajar aja. Melihat macam ini setidaknya ada break bagi kita. Jangan hanya emosi, nak marah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis keempat. Terang dan tidak gelojoh. Tenang bisa mau. Tenang dan tidak gelojoh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syakka inna fika khaslatain libuhuma Allah al-hilmu wal anah rawahu Muslim. Artinya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda yang artinya lebih kurang kepada asraj, pada asyaj, ya Abdul Qais. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu pertama lemah lembut dan kedua tenang, tidak gelonjong. Hadis riwayat Imam Muslim. Ringkas saja Nabi menyebutkan kepada Abdul Qais yang dengan Asjad ada dua pada diri kita untuk walaupun itu kepada Abdul Qais itu juga ada pada kuatan Tuhan, ada pada kita. Ada dua perkara yang dicintai Allah. Kalau dua ini ada, ya kita dicintai Allah. Dan dicintai Allah itu luar biasa Tuhan. Dicintai menteri besar aja banyak peruntukan. Dicintai mertua dapat peruntukan. Dicintai kekasih, ya dia cinta. Dicintai orang banyak mau berkorban apa saja karena cinta. Kan gitu. Apalagi Allah yang mempunyai segala-galanya. Jadi kalau datang Tuhan sekali ingin dicintai Allah, ya ini kita kembangkan. Kita buktikan, kita amalkan dua perkara. Senang saja. Pertama, sifat lemah lembut, yaitu al-hilm, halim, lemah lembut, lemah lembut dengan penuh kebijaksanaan. Dan yang kedua adalah tenang, relax, enjoy, santai. Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, nah ini salah satu di antara duduk di masjid taklim. Sakinah, kita dapat sakinah, ketenangan jiwa. Orang selalu duduk di masjid taklim, di masjid zikir, akan menimbulkan ketenangan jiwa. Dan ayat kain Allah SWT menyebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, ingat pada Allah hati menjadi tenang. Jadi bagaimana untuk menjadi tenang? Jiwa yang rileks, dia banyak zikir pada Allah, ingat kepada Allah, baik secara pribadi atau secara berjamaah begini ini. Kita duduk bersama ini berjamaah, dan ini lebih baik daripada sendiri, karena kita bersama dengan ribuan malaikat yang mulai salam tadi sampai kita salam dia merendahkan sayapnya dan mendoakan kita. Ini nilai tambahnya di sini ini, ada nilai tambah. Sendiri juga boleh, karena itu tak apa. Dalam kita berkendaraan sebagainya, kita zikir pada Allah secara sendirian. Tapi kalau duduk bersama ini, yang lain sudahlah dapat sakinah, didoakan oleh ribuan malaikat, dan duduknya pun sama dengan duduk di taman surga. Dan lebih baik dengan semacam nasib burukan. Setiap pengajian, jadi saya ingatkan demikian Tuhan, supaya kita lebih mantul, lebih mantap betul di dalam rangka duduk dalam majelis taklim. Apa yang terjadi, ini kita dahulukan. Karena dunia-dunia itu hanya sementara, yang walaupun kita sukses akan hancur juga. Segala yang kita miliki, segala yang kita kumpulkan akan hilang. Tapi ini tidak akan hilang. Kita selesai. Katakan ada dalam Lauhul Mahfuz atau
Atau ketika kita pindah ke setan 21, ditunjukkan ini ganjaran kamu. Ketika kamu duduk, berpenat-penat dan sebagainya. Lain, harta benda yang kamu punya, rumah, kereta, kebun, duit, mana? Nggak ada. Hilang. Bukan rumah datang. Enggak. Amalan itu. Jadi taniah dan Tuhan sekalian terus bertahan. Berusaha, bahkan terus melakukan sesuatu. Tidak tahu meninggalkan kecuali dalam udzur syar'i. Itu masalahnya Tuhan sekalian. Nah, itu rencana untuk mencapai ketenangan. Salah satu di antara duduk di Masjid Salim, zikir pada Allah Ta'ala. Karena itu langsung ajarin Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, baik, adapun yang disebut lemah lembut tadi. Nah, kita harus ada dua perkara. Karena memang karakter. Kedua, kita belajar. Dengan belajar lemah lembut bagaimana. Jangan mempelajari dari sifat Rasul di mengenai ini. Coba kita baca keterangan ini. Ketika rombongan Bani Abdul Qais datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, maka sebaik saja mereka sampai di Masjid Nabawi, mereka terus menghadap kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka terburu-buru menemui Rasulullah SAW sebelum mereka sempat mandi dan menukar pakaian. Tidakkah seperti ini dibuat oleh semua ahli rombongan Bani Ahli Qais, kecuali oleh seorang saja daripada kalangan mereka, yaitu namanya Asyaj bin Abdul Qais. Sebelum menemui Rasulullah SAW, terlebih dahulu beliau mandi dan menukar pakaian yang bersih dan juga memakai wangi-wangian. Apabila Asyaj datang menghadap Rasulullah SAW, maka terus saja Rasulullah SAW mengungkapkan perbuatannya tersebut di dalam hadis ini. Nabi SAW memuji tindakan Asyaj yang penuh dengan keterangan dan sopan santun ini. Jadi, ya namanya Nabi, Rasul dia tahu perusak kriminal, tahu semua itu. Siapa yang sembrono, yang belojo, siapa yang tenanan bau tidak. Jadi Asyaj jadi itulah. Apa saja urusan mestinya dilakukan dengan tenang dan tidak belojo. Contohnya memandu kereta, supaya urusan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk yang lebih baik dan lebih sempurna. Keadaan yang dibuat dengan kelang kabut dan tergesa-gesa selalunya tidak mendapat hasil yang baik, bahkan akan mengakibatkan kerusakan dan penyesalan serta kerugian. Biar lambat asal selamat, itu pepatah orang tua. Biar selamat lambat asal selamat. Sekarang mau lambat-lambat ya ketinggalan betul, dirubah biar cepat asal selamat. Jadi ada ketenangan tuh. Jadi walaupun nampaknya mau tergesa-gesa kan mengejar waktu, tapi ada ketenangan, ada jiwa ketenangan. Ya kita harus mengatur timetable kita, time schedule itu yang harus kita pandai. Untuk salah satu jaga supaya kita tenang dan sebagainya, time schedule-nya ada betul. Nah, kita lakukan. Mungkin kalau tergesa-gesa itu hasil tidak baik. Bahkan cuma al-ajalatu minasyaitan, itu hadis. Tergesa-gesa itu dari amalan setan. Setengah dari perbuatan setan adalah tergesa-gesa. Tapi ada tergesa-gesa yang disunahkan. Tergesa-gesa, terkumpul cepat-cepat, tergesa-gesa yang disunahkan. Ada tergesa-gesa disunahkan itu ada 5. Pertama, tergesa-gesa melakukan sholat. Artinya kita dengan adzan Allah segera. Apalagi kalau seperti Datuk sekalian sebelum adzan sudah berada di masjid dari surah, tidak luar biasa. Kedua, tergesa-gesa atau daripada tobat dari melakukan kesalahan. Setelah salah segera tobat. Kadang kalau melakukan khilafah segera. Karena
hasanata tampuha. Ikutilah perbuatan jahat kamu dengan kebaikan, akan bisa menghapuskan. Padahal terantuk batu mamanya. Tahu-tahu mengucapkan kata dia baik, macam ibu-ibu. Jadi pocot. Itu bahasa tidak baik. Dikatakan innalillahi. Masya Allah, subhanallah. Itu ucapan subhanallah. Innalillahi, subhanallah. Itu tergesa-gesa. Kembalikan. Salah saja terus segera ditutup. Yang ketiga, tergesa-gesa segera membayar utang. Itu sunnah itu, membayar utang. Segera, jangan pula waktu utangnya rajin, waktu membayar tak mau. Kabarin. Yang keempat, tergesa-gesa menyelenggarakan jenazah. Bila ada kematian, segera dimandikan, segera dikafan, segera disolati, segera dimakamkan. Itu sunnah. Dan terakhir yang kelima, segera mengawinkan putrinya atau putranya yang sudah sampai masa dan ketikanya. Jangan tunggu lama. Nah ini baik. Jadi tergesa-gesa yang lain itu akhirnya daripada syaitan. Terasa amalan apapun juga. Maka harus ada ketenangan. Baik. Cobalah ambil pelajaran daripada ciptaan langit dan bumi. Allah telah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari. Seperti firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam. Surah As-Sajdah ayat 4. Yang bermaksud lebih kurang, Allah telah menciptakan segala langit dan bumi selama 6 hari. Meskipun Allah itu dengan kun fayakunnya bisa aja. Kun fayakun jadi. Tapi dalam pencipta langit dan bumi ada timingnya. Ada timetable. Ada time schedule. Ini pelajaran. Kalau Allah saja juga mengatur demikian, kenapa kita harus tergesa-gesa? Allah telah kuasa. Allah Ta'ala Maha Kuasa menciptakan apa saja dengan firman-Nya. Tadi kun fayakun. Jadilah aja. Maka satu itu pun jadi dengan serta-merta. Allah Ta'ala kuasa menciptakan langit dan bumi ini dengan sekejap sekali mata saja. Tetapi Allah Ta'ala mau mengajarkan kita supaya tenang dan tidak terburu-buru dalam membuat atau menghasilkan sesuatu. Supaya hasil yang diciptakan atau didapatkan daripada usaha itu lebih baik dan lebih bermutu, lebih sempurna. Ada pelajaran yang lain. Mi'raj. Kalau Allah mau tuan-tuan, senang aja. Muhammad naik, bisa. Tapi kenapa? Harus dioperate dulu oleh malaikat Jibril Mikail. Didatakan buruk dulu. Datang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Terus menuju Sidratul Muntaha. Tahap-tahap. Kenapa? Itu wish time and wish karma. Kalau gitu, kalau Allah mau naik, boleh. Tapi ini sistem. Cara-cara supaya kita ada langkah. Ada satu proses. Nah, gitulah ceritanya begitu. Nah, jadi ada sesuatu yang demikian. Jadi kalau kita nak blojo ya, akhirnya rugi sendiri kita. Jadi yang jelas, teman sekalian, begitulah ya. Dalam rangka kita latih tenang, relax. Jangan sampai tergesa-gesa dan jangan sampai kita merasa gugup apa atau apa tahu. Harus ada ketenangan. Untuk ketenangan jiwa jadi sangat banyak kita lakukan. Ya salah satu di antaranya praktisnya tiap hari kita datang ke masjid taklim tenang. Oke tuan, minta maaf kita dua saja. Kita berhenti pada hadis kelima. Tolong dilipat kecil situ. Dan saya nak bicara tentang satu kitab lagi karena setengah bulan lagi kita masuk bulan Rajab. Maka kita harus tahu ada persiapan. Sebab bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah Taubat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atul hurum. Itu ayatnya. Jadi tidak ada alasan. Ini absolut. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi ada 12 bulan.
Di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan Allah. Nah, ini ayatnya. Arba'atu hurum. 4 yang dimuliakan Allah. Dan 4 yang dimuliakan Allah itu, teman sekalian, disebut oleh Rasulullah SAW. Pertama, Dzulqa'dah. Kedua, Dzulhijjah. Ketiga, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Dan 1 terpisah namanya Rajab. 3 bulan sudah selesai. Yang akan datang sebentar lagi bulan Rajab. Maka dari itu kita harus mencari tahu. Karena Allah memuliakan, kita sebagai hamba Allah, cari tahu lah. Kenapa? Kenapa dimuliakan? Ada apa? Dan apa yang kita lakukan? Nah, ini yang penting. Di dalam ini kita bersyukur ada ulama-ulama besar yang mengkaji, yang meneliti dan mengajarkan kepada kita amalan-amalan di bulan yang dimuliakan Allah. Salah satu ada kitab di depan saya ini namanya Durratul Nasihin oleh Ustaz Usman Asyakir Al-Khaybar. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, follow saja, kita lakukan saja. Kadang-kadang hanya dengan mendengar, dengan belajar itu pun jadi malas. Nah, itu yang aneh. Oleh karena itu kita baik dalam kitab ini, Tuhan sekalian, yang Rajab setidak-tidaknya ada 9 amalan. Ini saya baca sinopsisnya dulu. Nanti saya akan bacakan satu persatu dalilnya. 9 amalan. Pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Yang kedua, sholat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya ba'dal maghrib, bacanya rakaat pertama dan kedua sama, dalam Fatihah ikhlas sekali. Ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Yang keempat, memperbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kelima, yang keenam, memperbanyak qiyamul lail atau sholat tahajud. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah atau sedekah. Ke-8, memperbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. Dan terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran Karim, terutama surah Ikhlas 11 atau 12 kali setiap hari. Itu sinopsisnya. Baik, dasarnya yuk kita baca satu persatu. Tapi sebelum ini saya terangkan ada satu hadis yang luar biasa. Kalau Rasulullah SAW, at-takbiratul ula yudriku hal mu'min ma'liman khairul lahu min alfi hajjatin wa umratin walau min al-ajri kaman saddaqa bi wazni jabal Uhud dhahaba ala masajid wa yuktabu lahu bi kulli ratin ibadatu sanatin wa kataballahu bara'ataini bara'atan minan wa bara'atun minan nafaq wa la yahmi minad dunya hatta yara makana fil jannah wa dukhul jannata bila hisabin. Luar biasa. Ini bagi orang tanya pada Tuhan dan sekalian. Siapa yang menjumpai takbiratul ihram bersama imam? Ini cuman ya. Takbir yang pertama yang diikuti oleh seorang mukmin atau makmum bersama dengan imamnya itu lebih baik baginya daripada 1000 haji dan 1000 umrah. Baginya ganjaran ibarat orang yang mendermakan emas sebesar gunung Uhud kepada fakir miskin. Dicatat pula baginya setiap rakaat ibadah 1 tahun. Dan Allah mencatat baginya 2 kebebasan. Pertama, kebebasan dari api neraka. Dan kedua, bebas daripada munafik. Dia tidak akan keluar dari dunia, yakni mati, sehingga terlebih dahulu dia mengetahui tempatnya di surga, serta masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Takbir pertama, jadi macam kita sebut tadi, Pak Imamnya, Allahu Akbar. Tuhan segera, Allahu Akbar. Jangan ada cara bicara lah, main-main dan sebagainya. Ya, kalau sampainya imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, lalu Allahu Akbar, Anda sudah kehilangan satu. Jadi masbuk takbiratul ihram. Masbuk ada 3. Pertama, masbuk takbiratul ihram. Kedua, masbuk Fatihah. Ketiga, masbuk rakaat. Jadi kalau imam takbir dan tuan masih main-main, dah baca Fatihah,
Anda kehilangan satu yang ganjarannya luar biasa tadi. Lebih baik daripada seperti melakukan ibadah 1000 haji, 1000 umrah, seperti bersedekah emas sebesar gunung Uhud kepada fakir miskin. Setiap rakaat dicatat ibadah 1 tahun. Dan kemudian dapat kebebasan dari 2 kebebasan. Yaitu bebas dari api neraka, bebas dari sifat hipokrit atau munafik. Dan lagi, dia tidak akan mati, sebelum tahu tempatnya nanti, surga. Dan terakhir, masuk surga tanpa kisah. TA-nya, tiketnya, takbir pertama bersama imam. Ini motivasi yang luar biasa supaya apa? Supaya masyarakat muslim ini bergerak cepat. Ini duhur asar manisya supaya apa? Supaya segera dan sampai ketinggalan daripada takbirnya Pak Imam, takbir pertama. Terutama kalau waktu kita pergi haji, mestinya para mutawif itu mengajarkan dibacakan hadis ini, terutama di Madinah. Biasanya kalau agen haji itu yang membawa di sana, kalau musim haji dibawa ke Madinah minimal 8 hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan 40 waktu. Dan 40 waktu itu jangan ketinggalan takbiratul ihram yang pertama Pak Imam. Ini kadang-kadang masyarakat kita sembrono. Hanya karena dekat dengan masjid, hotelnya hanya 50 meter, hanya 100 meter saja, jadi sembrono. Jadi leke. Jadi selalu ketinggalan takbir itu nggak ada gunanya, rugi. Hanya pakai sorban haji aja, pakai sokok putih aja. Tapi amalan di sana banyak kekurangan, menangis nanti di akhirat. Jadi ini disantaikan pada waktu berjalan di dalam bus dan sebagainya, atau kuliah-kuliah di hotel-hotel. Ya mesti begitu loh. Tanggung jawab mutawif loh. Jangan hanya dapat duit saja. Harus diberikan tahu. Nah, ini masalahnya. 40 waktu di Madinah, tuan-tuan. Tidak tetap ihram, ini ganjarannya luar biasa. Tapi ini berlaku pada seluruh masjid, termasuk di surah An-Nur kita. Dan kesayangan kita ini. Yang penting, tuan dan puan jangan ketinggalan takbiratul ihram Pak Imam. Selesai. Allah Akbar. Oke. Ini luar biasa. Baik, kita mulai. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menghidup-hidupkan malam awal Rajab dengan pelbagai ibadah. Dasarnya, qala Rasulullah SAW, man ahya awal min Rajab isyri lam yakun qalbuhu ila ma kadal qulub wa sabal wa khairan min fatrasihi sabba wa kharaja min dunubi kainu alit umum wa yas'ul sab'ina alfa min ahli qataya qatjabna. Artinya lebih kurang, barang siapa menghidup-hidupkan, meraihkan atau memuliakan malam awal bulan Rajab dengan berbagai ibadah. Berbagai ibadah itu ya apa saja kita lakukan. Salat sunnah, baca Qur'annya, zikirnya, salawatnya, istighfarnya, sedekahnya, atau ya apa saja. Maka hatinya tidak akan mati. Di mana hati orang akan mati, Allah akan melimpahkan kebaikan yang berlimpah di atas kepalanya, bahkan membersihkan dari segala dosa-dosanya sebagai mana waktu dilahirkan oleh perut ibunya. Dan dia dapat memberikan pertolongan atau syafaat atas izin Allah terhadap 70.000 orang berdosa. Luar biasa. Bukan sedikit, 70.000 dan sekalian. Tiketnya sekali lagi memuliakan malam awal Rajab. Katakan besok 1 Rajab, malam ini tuan-tuan melakukan sesuatu yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Dan libatkan putra-putri, keluarga, sampaikan teman-teman, saudara kita yang kita dengar pengajian ini, terutama di Perak sana, di Johor, di Melaka, di Kelantan, di Terengganu, Sabah, Sarawak, tuan-tuan punya saudara yang tidak pernah mendengar ajarannya demikian, sampaikan. Jangan diam, dan senang aja dengan WhatsApp saja, lakukan begitu. Ini amalan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Alasannya satu, bulan yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lain. Kalau
dikerjakan cara apapun, apalagi ada dasarnya. Itu pertama. Yang kedua, sholat sunat 20 rakaat 10 salam. Dasarnya An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da maghrib fi ladan min rajab 20 rakaat yaqra'u fi qira'ati Fatihah wal Ikhlas wa salamat wa taslimatin qablun ta'ala wa la baiti wa yamin ba'da min ba'di dunya wa la akhirah. Luar biasa. Yang menyampaikan hadisnya Sayyidina Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik adalah anak angkat Rasulullah SAW. Yang duduk bersama Nabi tidak pernah lewat 20 tahun yang menceritakan itu. Jadi siapa yang sholat sunnah ba'dal maghrib di bulan Rajab 20 rakaat, 20 rakaat. Bacaannya setelah Fatihah setelah Ikhlas sekali. Fatihah kulhu, Fatihah kulhu dan salam. Pertama di kedua, Fatihah kulhu, Fatihah kulhu salam, berdiri lagi. Fatihah kulhu, salam berdiri lagi. Kulhu itu setelah Ikhlas ya Bu ya. Yang pula kulhu. Baik. Sebelum salam, maka baginya akan dijaga oleh Allah dan keluarganya serta tanggungannya dari balak dunia dan azab akhirat. Bagi sekalian muslim balak, buat sekalian lakukan sesuatu yang luar biasa. Baik, dan libatkanlah putra putri, ajak sholat, jangan sendirian. Melibatkan keluarga atau putra putri itu perintah langsung dari Allah. Ayatnya jelas, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu yang sampai terjerumus senang neraka. Tidak aja sholat longa, udah dan usul. Insya Allah malam ini ayah ajak kamu makan roti Arab di Hadramaut. Di tiga ayah sana atau di mana yang enak. Tapi ingat, pada maghrib salat sunat 20 rakaat, kayak jadi imam. Semua kalian ajarkan. Itu baru betul. Jangan tuh ajak makan aja. Makan sate, makan ikan bakar, pelabuhan telan. Yang papa, mama. Makan nasi yang enak-enak. Tapi dalam sholat, buat tidak ajak mereka. Itu namanya sontoloyo. Tak betul. Mentalnya tak betul. Betul kan? Mindset kita rubah. Mesti melibatkan putra putri. Kenapa? Itu perintah Allah. Perhatikan kalau Allah perintah terus kita lakukan. Kita evakuasi, kita laksanakan. Jangan tangguh-tangguh. Nah, ini salah satu diantaranya. Nanti sholat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya setiap maghrib boleh. Setiap malam boleh. Seminggu sekali pun boleh. Sebulan sekali pun boleh. Tak sholat pun boleh. Gablek. Jangan lakukan satu sekali. Kalau tiap malam kita ada pengajian, memang pengajian itu jadi lebih baik dari sunnah rakaat. Tapi kalau ada malam yang istimewa, ya potonglah satu malam, salat dengan keluarga, boleh. Boleh berjamaah. Ada salat sunnah itu terbagi dua. Ada salat sunnah yang boleh, ada salat sunnah yang sunnah berjamaah. Ada salat sunnah yang tidak sunnah berjamaah. Yang sunnah berjamaah kita maklumlah. Salat Idul Fitri, Idul Adha, sembahyang istisqa itu minta hujan supaya gerhana matahari gerhana bulan, atau sembahyang tarawih dan witir di bulan Ramadan, itu sunnah. Yang lainnya tidak. Tapi kenapa boleh jamaah tadi? Ada seorang ulama yang mengajarkan kenapa boleh berjamaah. Tujuannya litarbiyah, untuk bimbingan, untuk kebersamaan. Seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat tasbih, itu sendiri. Tapi boleh jamaah litarbiyah. Macam kita kalau sholat subuh, kita heret terus sampai waktu duha, kita lakukan berjamaah. Nah, itu luar biasa, bagus. Yang pendapat itu namanya Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Di sana, jangannya Ustaz baru 2-3 tahun lulusan dari Arab Saudi, Mesir, ada, tidak boleh, ini bid'ah, tak betul. Ustaz Sontoloyo, baru 2 tahun jadi Ustaz. Imam Nawawi, boleh. Ini cuma jangan terperangkap dong, hanya ke profesor, doktor, gini-gini terus terperangkap, ikut apa nih? Ada ulama yang membolehkan.
Tujuannya tarbiyah. Macam kita mengajak anak itu. Kalau Anda mengatakan ada salat sunat 2 rakaat, insya Allah tidak jalan tuan. Tapi Anda lakukan, lo nggak udah dulu, ayo salat, insya Allah jadi. Jadi itu yang terpenting kita lakukan. Segala amalan dipakai dulu, dipaksa dulu, diajar dulu. Macam anak belajar berjalan kaki, pakai dulu. Kalau sudah pintar jalan sendiri. Kita sekolah belajar dulu. Ada yang membimbing baru jalan. Begitu juga ibadah kepada Allah Ta'ala. Lakukan dengan suatu cara begitu. Sistem paksa itu mengajar Allah sendiri. Segala amalan akan menjadi biasa melalui paksa. Allah yang mengajarkan. Mana? Rukun Islam yang 5 itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu paksaan langsung dari Allah. Kalau tidak, neraka tuan-tuan. Jadi ikut Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mengajarkan apa itu paksa dulu. Baru biasa. Lepas biasa menjadi personality. Lalu menjadi the way of life. The way of life. Yaitu sistem menjadi istiqamah. Nah, itu cara. Bagaimana? Itu amalan yang kedua. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah. Ini panjang dalilnya puasa sunnah ini. Artinya panjang, saya terjemahkan saja. Artinya lebih kurang. Ketahuilah bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya Allah yang tertutup, yang tuli. Kenapa disebut tuli? Sebab bulan Rajab bulan Allah. Bila disebut bulan Allah saja Tuhan sekalian, malaikat penjaga tulisan tidak baik, cuti, tidak mau mencatat. Jangan ada kebaikan, hanya kebaikan. Itu bulan Rajab. Di selama bulan Rajab yang ada hanya kebaikan. Barang siapa berpuasa sehari dengan penuh ikhlas, pasti akan mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Barang siapa berpuasa 2 hari, maka seluruh penghuni langit dan bumi tidak mampu mengira betapa agungnya ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Barang siapa berpuasa 3 hari, maka akan diselamatkan oleh Allah dari bahaya dunia, siksa akhirat, penyakit gula, penyakit gila, penyakit sopak, dan diselamatkan dari fitnah dajjal. Barang siapa berpuasa 7 hari, ditutup seluruh pintu neraka jahanam. Jadi puasa 3, 4, 5, 6 ajarannya sama. Dan siapa puasa 8 hari, akan dibuka seluruh pintu surga. Barang siapa berpuasa 10 hari, akan dikabulkan segala doa-doanya. Dan barang siapa puasa 15 hari, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan akan mengganti semua kejahatannya dengan kebaikan. Tambah hari puasanya, tambah pula pahalanya. Luar biasa. Jadi terserah Dato Datin berapa hari yang mau. Kalau boleh saya sarankan jangan kurang daripada 10 hari lah. 10 hari. Kenapa 10 hari? Nanti diampunkan, jadi diterima seluruh doa-doanya. Luar biasa kan? Sekaligus 7 hari pintu neraka ditutup semua. 8 hari seluruh pintu surga dibuka. Ya sudah, otomatis 10 hari dikabulkan segala doanya. Luar biasa. Untuk 10 hari itu boleh cash atau installment. Artinya kalau 1 hingga 10 berpuasa, boleh. Atau installment. Kita pilih hari-hari yang memang disertakan puasa. Confirm ada setiap bulan, ada hari Kamis, hari Isnin, ada yang mulbid. Nah, yang mulbid baru habis hari ini karena hari bulan ini, yaitu jatah hari Kamis cuma Sabtu. Oke, terus yang puasa tanya. Yang belum oke, nanti bulan Rajab. Jadi kalau Isnin 4, yang mulbid 3, Kamis 4, 4, 3, 4, 11, sudah lebih dari 10 hari. Selesai, angkat kedua tangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berdasarkan sabda Nabi-Mu, puasa 10 hari di bulan Rajab, Engkau kabulkan segala permintaan. Alhamdulillah ya Allah atas ridho-Mu, atas bimbingan-Mu, atas izin-Mu jua. Kami mampu puasa 10 hari ya Allah. Ya Allah, mohon kabulkan segala permintaan kami, bla bla bla, terserah. Nah, Tuhan, kita banyak permintaan dan ini kesempatan, diberi kesempatan untuk berdoa. Tanpa kita tidak lakukan.
Apalagi mampu 15 hari. Segala dosa kita didilit oleh Allah. Dipandang, diganti dengan kebaikan. Ini luar biasa. Lebih hebat lagi kalau Tuhan mampu puasa 3 bulan berturut-turut. Rajab, Syaban, Ramadan. Ini banyak ulama pada ahli-ahli ibadah yang itu melakukan dengan sekalian. Ada dasarnya. Mana dasarnya? Ini. An Aisyah qala qala Rasulullah SAW, kulun nasi duyaun yawma qiyamati ila lamya wa alihim wa syakaraja wa syaban Ramadan wa inum syuban laju al-al. Besok di hari kiamat Tuhan, setiap manusia terutama pada masa kelaparan, kehausan, yang mesti aja lah, coba bayangkan minta maaf di pada masa dalam keadaan telanjang bulan, matahari dekat, panas, haus banget. Kita digambarkan belum mati lagi, sudah diceritakan. Besok di pada masa kita lari minta tolong Nabi Adam, tak boleh. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi tak boleh. Yang boleh hanya Rasulullah SAW, si Syafaatul Uzma. Itu berapa tinggi kepanasan, kehausan. Tapi ini coba sebut setiap manusia dari kiamat pada masa kehausan ilal anbiya, kecuali para nabi dan keluarganya. Dan ini yang menarik, mereka yang berpuasa Rajab, Syaban dan Ramadan, mereka tidak lapar dan dahaga selamanya. Masya Allah. Jadi inginlah Tuhan, jauh sebelum kita ketemu ada persiapan. Bercita-citalah. Setidak-tidaknya dasarkan Tuhan sekali aja lah dalam seumur hidup. Sekali aja mohon pada Allah, mumpung masih diberi kesehatan. Sebab kalau dah sakit tak boleh, tak sempat Tuhan sekalian. Maka itu Nabi bersabda, artinya di perang, jaga 5 sebelum datang 5. Salah satu sakit. Kalau dah sakit, tidak bisa. Termasuk yang ngomong ini. Yang ngomong dia sakit Tuhan. Sudah dialisis, sudah tidak bisa. Semalam dialisis. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Coba tidak bisa. Tapi Alhamdulillah dulu waktu masih jadi mahasiswa, masih di pondok pesantren, saya selalu puasa. Alhamdulillah. Maka itu betul. Jaga sehat sebelum sakit. Jadi kalau Tuhan sebelum sakit, lakukan. Biar tidak kempunan nanti. Minta pada Allah, ya Allah, izinkan kami puasa 3 bulan sehari. Sekali aja ya Allah, izinkan. Dan puasa kalau berterusan Tuhan, enak, seronok tau. Puasa yang berarti puasa Nabi Daud. Sehari puasa dan tidak susah. Kalau berterusan, mudah. Macam Ramadan nanti. Hari pertama, kedua, ketiga aja rasa kita agak belum adaptasi. Kalau sudah hari keempat ke atas, oh seronok tuan-tuan. Begitulah puasa 3 bulan. Coba dilakukan seumur hidup sekali aja. Masa diberi umur sampai 70 tahun, 80 tahun sekali pun tak laku, tak melakukan. Itu namanya bodong tuan-tuan. Keterlaluan. 2 bulan. Nggak bisa minta. Saya punya murid tuan-tuan. Dulu ada baru bangi. Dulu Dato' Sri sekarang Tan Sri lah. Saya sebulan sekali kan ceramah di Bandar Baru Baru. Dulu, sekarang sudah sampai tahun semua. Ada dari sini, kita sekarang. Tempatnya saya ceramah di Surah As-Sobbah di Bandar Baru Baru. Setelah ceramah, Pak Isya itu saya dipeluk. Ustaz, terima kasih ya. Karena Ustaz telah mengajarkan saya puasa 3 bulan berturut-turut. Waktu saya mengundang Ustaz, dia jadi pengarah dulu. Saya lakukan sampai sekarang belum berhenti. 15 tahun Ustaz. Bukan Ustaz, bukan untuk guru, bukan untuk lebay, bukan lulusan agama, tapi melakukan Masya Allah. Siapa dia Allah, Tantri, luar biasa. Saya pun tidak bisa bilang apa. Ustaz yang mengajarkan. Alhamdulillah saya melakukan. Doakan terus. Coba bayangkan. Kadang-kadang orang biasa aja, tapi amalannya Masya Allah. Yang Ustaz tuh guru tuh dia itu hanya meletup-letup aja kalau ngomong, tapi tidak melakukan. Banyak yang mampu 3 bulan, tanya macam itu. Jadi oleh itu saya mengajak Tuhan, tolong Tuhan, betulkan diri itu, ngomong pada Allah supaya diselamatkan dari itu. Ini dalilnya hadis sahih. Saya kira ini saya menceritakan supaya kita tidak kelaparan Tuhan. Nah, itu aja ya, itu puasanya. Apapun terjadi, up to you. Oke, amalan yang keempat, sudah Tuhan dan sekalian. Amalan yang keempat kita langsung laju aja, perbanyak membaca sholawat. Dasarnya
firman Allah sebatang sungai yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk dari salju, lebih wangi daripada misik. Aku tanya pada Jibril, untuk siapa Jibril? Untuk umatmu yang baca sholawat di bulan Rajab. Masya Allah, sholawat di bulan Rajab. Tentang sholawat itu kan sekalian. Coba saya bacakan, ini menarik sekali ini. Hadis ini, An Abdurrahman bin Auf. Kalian tahu kan? Abdurrahman itu Nabi, sahabat Nabi yang paling kaya. Dia amalannya banyak baca sholawat dan dia menceritakan ini. Kalau Rasulullah SAW, Ja'ani Jibril, faqala ya Muhammad, la yusalli alaika sa'adun ila sholat layl, sab'una alfa malak. Wa man sholat alaih malaikat kana min ahli jannah. Apa artinya? Datang kepadaku malaikat Jibril. Muhammad, tidak ada seorang pun dari umat baca sholawat kecuali Allah perintah 70.000 malaikat membacakan, mendoakan. Dan siapa dibacakan, didoakan malaikat, pasti ahli surga. Coba bayangkan 70 malaikat. Jadi terserah bacanya penasihat sekalian. Maka Abdurrahman bin Auf dapat ganjaran surga di dunia, manusia paling kaya. Dan akhirat kalau tetap, karena dia pun dermanya banyak sekali. Dan kala meninggal dunia, seluruh istri Nabi itu yang menanggung ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu dapat dunia, dapat akhirat dapat. Amalannya sholawat. Kenapa sholawat itu dahsyat banget? Sekali lagi, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Allah hanya perintah. Tapi sholawat, perhatikan, semalam untuk Bilal sebelum imam naik mimbar, baca itu, innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi taslima. Coba ingat, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi, baru pada kita orang beriman. Ini dahsyatnya solawat. Maka itu tanya pada bapak ibu yang ahli baca solawat. Oke, kita teruskan yang kelima, perbanyak istighfar. Istighfarnya banyak sekali dasarnya, karena di balik roh itu Imam Muqatil yang menceritakan ada sebuah bumi yang warnanya putih seperti perak dan luasnya 7 kali dunia. Setiap malam Jumat di bulan Rajab, jutaan malaikat turun dan membacakan doa kepada umat Nabi Muhammad SAW mulai maghrib sampai subuh, tuan-tuan. Apa doanya? Rabbana arham umat Muhammad. Ya Allah, kasihilah umat Muhammad. Jangan Rabbana arham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Ya Allah, sayangi umat Muhammad dan jangan seksa mereka. Menjelang subuh Allah berfirman, ya malaikati fadghab ba'izzati wa jalali fadghab lahum. Hai para malaikatku, dengan demi keperkasaan dan kebesaranku, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Jadi tuan-tuan, perbanyak istighfar ya. Kalau malaikat yang bertugus-lumus, nampak kita tidak. Yang keenam, dia mulai sholat malam. Saya singkatkan saja tuan, masa tidak mengizinkan. Sholat malam, ceritanya dari Imam Soban. Jadi Nabi mengatakan, siapa yang sholat malam 1 kali aja di bulan Rajab, dan puasa Rajab sehari aja, nilainya seperti puasa 1 tahun, dan juga qiyam 1 tahun. Ini keistimewaan di bulan Rajab. Oke, yang terakhir, yang ketujuh, perbanyak sedekah. Sedekah ingat, mulai bulan Rajab, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 70. Itu Rajab. Di Syaban, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Dan di bulan Ramadan, the best of the best. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Jadi 3 bulan melakukan sesuatu yang luar biasa tuan-tuan. Ya, nilainya terlalu hebat karena Rajab, Syaban, dan Ramadan. Baik, yang ke-8 perbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. Dan yang ke-9 perbanyak membaca Quran, terutama surah Ikhlas 11 Dzulqa'dah. Kalau boleh, mulai Rajab yuk hatam sekali, Syaban sekali, Ramadan sekali. Itu luar biasa. Kalau tidak mampu, Rajab 10 juzuk, Syaban 10 juzuk, tinggal 10 juzuk. Kita hatamkan sempena nuzul Quran atau Lailatul Qadar.
Pertama surah Ikhlas 11 kali atau 12 kali. Dasarnya dalam kitab ini ada seorang ibu tunggal kaya raya Tuhan sekalian. Anaknya satu aja. Dia pesan, "Baik putraku, kita mak meninggal dunia, jangan diberikan panjang ilmu." Itu mubazir. Singkatnya cerita, ibunya meninggal. Anaknya sombong memberi kain kafan yang paling mahal, sutra yang termahal dikubur. Malamnya mimpi ibunya datang dalam keadaan marah. "Wahai anakku, kenapa kau tidak ingat pesan mak?" Itu pembaziran. Allah membadirkan. Pembazir itu teman syaitan. Pagi-pagi pas subuh ini pergi kubur, digali, nak dikasih kain yang jelek. Tapi apa yang terjadi? Mayat ibunya nggak ada, hilang, tak nampak. Tangislah, "Ya Allah, maafkan saya, ibu maafkan saya." Dengan menangis ibunya mengambilkan, "Wahai anakku, kau tak dengar? Siapa saja membaca surah Ikhlas 11 atau 12 kali sepanjang bulan Rajab, besok kalau meninggal dunia jenazahnya dikumpulkan para syuhada dan sholihin." Itu yang jelas. Kedua, itulah amalan bulan Rajab. Mari bismillah, selamat menyambut bulan suci Rajab. Semoga kita bisa mengamalkan dan mengajarkan kepada siapapun demi supaya seluruh masyarakat bersama-sama muliakan Rajab. Akhirnya Allah menurunkan rahmat dari langit dan dari bumi. Sekian sebelum doa tawaran itu ya. Ini terima kasihlah karena cuaca selalu untuk pondok kami. Cerita kami insya Allah akan membangun baru lagi sekalian 3 tingkat, 1, 2, 3, setiap tingkat 15 bilik, insya Allah 45 bilik. Harga dijangka hanya 300.000 ringgit saja. Tapi sini kan 305 hanya satu banglo aja. Ini banyak sekalian. Insya Allah kita akan bina lepas hari raya. Tapi Tuhan kita akan mengumpulkan derma daripada Rajab, Syaban, Ramadan. Insya Allah kita mulai itu. Dan pas hari raya insya Allah kami akan datang sana. Kalau di antara Tuhan ingin bersama membuat apa itu istilahnya, membuat tapak atau istilahnya tapak pertama itulah dalam. Insya Allah kita lihat bersama. Kita atur kemudian nanti. Insya Allah. Jadi Tuhan sekalian, kalau diberi rezeki yang lebih atau ada saudara yang ingin menyumbang, sunahkan kesempatan ini, mumpung kita masih beri kesempatan. Kedua, itu gambar banyak, ada orang daripada jamaah Al-Furqan datang ke pondok sana, itu gambarnya. Saya beri gambar banyak, itu mereka suka sekali teman-teman. Al-Furqan ada 45 orang datang, dan ada kolam ikan di situ. Kami bangun 4 kolam, sudah kebun sudah kita beli, 4 kolam kita bangun, 1 kolam 2.500 benih ikan. Dan pokok-pokok yang kita tanam di sana, kita tak makan keluarga, tapi yang makan orang lain, yang makan binatang, yang mana saja itu tetap dapat ganjaran. Itu hadis sahih. Apa yang kita tanam, kita tetap akan dapat jariah. Dari tanya Tuhan, apa yang Tuhan bantu pada kami sudah salurkan terus bersama. Yaitu milik kita bersama. Terima kasih atas segala-galanya. Yuk kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun warahmatun ghafur, dan kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra putri cucu cucu yang berguna bagi agama manusia, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan sholihan maqbulan wa rizqan halalan rizqan. Allahumma ighfir lana wa la sedikit wa akhrijna min sedikit wa ja'alna muslimin nasira.